Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama saya Syamia Anwar Zahra dengan PM 10060117089. Perkenalkan, nama saya Suryadi Mujahidi Aziz, NPM 10060117099. Kami berdua akan menjelaskan tentang analisis deskriptif sensus penduduk online tahun 2020. Terdapat 4 pembahasan, yaitu pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dari kuliah praktik, dan penjelasan mengenai BPS. Pembahasan kedua ada sensus penduduk, meliputi pengertian dari sensus penduduk, jenis-jenisnya, metode dari sensus penduduk, tujuan dan manfaat terlaksanakannya sensus penduduk, dan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia tahun 2020. Yang ketiga ada kegiatan sahabat sensus, yang terakhir ada penutup. Dr. Suharyanto selaku Kepala BPS periode tahun 2020 sampai 2024 mengatakan data penduduk tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, tetapi juga sebagai antisipasi Indonesia di masa depan. Yang pertama ada pendahuluan. Khusus pada tahun 2020, kegiatan kuliah praktik ini dikaitkan dengan sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Program studi statistika Unisba dan BPS telah menjalin kerjasama dengan melibatkan 100 mahasiswa aktif sebagai sahabat sensus yang berperan untuk mengajak, membimbing, dan membujuk orang-orang di sekitarnya, seperti tetangga, keluarga, atau di lingkungan kuliahnya masing-masing. Sensus penduduk ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional maupun daerah, juga melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam kuliah praktik ini, kami berdua ikut berpartisipasi dalam pengumpulan data penduduk tahun 2020 dengan menjadi sahabat sensus penduduk tahap online yang dilaksanakan dari tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Tujuan dan ruang lingkup kuliah praktek. Tujuan kuliah praktek yang pertama itu memenuhi salah satu mata kuliah wajib di program statistika Unisba. Yang kedua itu untuk memperoleh pengalaman kerja di lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang ketiga itu belajar mengimplementasikan dan memperluas wawasan yang telah diterima di dunia perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan kerja. Ruang lingkup kuliah praktek. Yang pertama itu pelaksanaan kuliah praktek dimulai dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Yang kedua itu mengumpulkan data penduduk 2020 sebanyak 30 kartu keluarga dalam bentuk bukti pengisian sensus penduduk online. Yang ketiga itu data yang dikumpulkan dari sensus penduduk online tersebut akan dijadikan bahan dasar dalam pembuatan laporan dalam kuliah praktek kami. Sejarah Badan Pusat Statistika di Indonesia itu ada 4 tahap. Yang pertama itu masa Hindia Belanda, didirikan tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik bea cukai. Pada tanggal 24 September 1924, pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Central Kantor for the Statistic atau CKS. Sedangkan masa pemerintahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, CKS beralih ke pemerintahan Jepang dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang atau data militer. Nama CKS diubah menjadi Sosasitsu Gunsekanbu. Sedangkan yang ketiga itu masa pemerintahan Republik Indonesia tahun 1945
sampai 1965. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Sosashitsu Gensei Kanbu diubah menjadi kantor penyelidikan perangkaan umum, dipimpin oleh Mr. Abdul Jarim Pringgondido. Selanjutnya pada tahun 1965 dengan keputusan Presidium Kabinet nomor 1, bagian sensus di setiap kantor gubernur dan kabupaten kota madya tersebut ditetapkan sebagai kantor sensus dan statistik. Yang terakhir itu masa pemerintahan Republik Indonesia 1966 sampai sekarang. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pusat Statistika nomor 121 tahun 2001, organisasi Badan Pusat Statistika Provinsi terdiri dari kepala bagian tata usaha, bidang statistik sosial, bidang statistik reproduksi, bidang statistik distribusi, bidang neraca wilayah dan analisis statistik, bidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, dan pengelompokan jabatan fungsi. Lembaga dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat ada 8. Yang pertama ada kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua, terdapat bagian tata usaha yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, perlengkapan, serta urusan dalam. Yang ketiga, ada bidang statistik nasional. Bidang statistik nasional ini mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Yang kedua ada bidang statistik produksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Ada juga bidang statistik distribusi. Sama dengan bidang statistik sosial dan bidang statistik produksi sebelumnya, namun bidang statistik produksi ini untuk pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. Lalu ada bidang neraca wilayah dan analisis statistik yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor. Yang ketujuh ada bidang integrasi pengolahan dan koordinasi statistik, mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengolahan jaringan dan jaringan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. Yang terakhir ada kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah visi, misi, dan tujuan Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat. Visi Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Misinya yaitu menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Yang kedua itu membina KLDI melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Yang ketiga itu mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. Yang terakhir itu membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Sedangkan tujuannya yaitu menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan,
Yang kedua itu meningkatkan kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN. Yang ketiga itu meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan yang terakhir itu penguatan tata kelola kelembagaan, reformasi birokrasi. Bagian kedua yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk dalam satu periode waktu tertentu. Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 6 dan nomor 7 tahun 1960, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1815, dan sebelum Indonesia merdeka, sensus penduduk dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 dan 1930. Selama 115 tahun tersebut tercatat bahwa sensus penduduk telah dilakukan sebanyak 10 kali, di mana hanya sensus penduduk pada tahun 1930 yang berkualitas, datanya cukup baik dan digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan Indonesia. Jenis-jenis sensus penduduk. Yang pertama itu sensus de facto. Sensus penduduk, petugas sensus mencatat setiap orang dalam wilayah tersebut pada saat proses sensus sedang berlangsung tanpa memperhatikan asal penduduk. Yang kedua itu sensus de jure. Petugas hanya mencatat penduduk yang sudah secara resmi terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat sensus penduduk. Tujuan sensus penduduk yang pertama itu adalah menyediakan data dasar kependudukan dan perumahan sampai dengan wilayah administrasi terkecil. Yang kedua itu melakukan peremajaan atau updating peta wilayah atau blok sensus dan data kelurahan. Hasil pemetaan sensus penduduk atau pembuat peta baru untuk wilayah-wilayah baru hasil pemetaan. Yang ketiga itu penyusun kerangka contoh induk atau KCI yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan sensus atau survei kependudukan lain. Selanjutnya itu manfaat sensus penduduk. Yang pertama adalah mengetahui jumlah penduduk keseluruhan. Yang kedua itu mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan banyaknya kesempatan kerja. Yang ketiga itu mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk. Yang keempat itu mengetahui susunan penduduk menurut mata pencarian agar diketahui struktur perekonomiannya. Yang kelima itu mengetahui persebaran penduduk daerah yang terlalu padat dan daerah yang masih jarang penduduknya. Yang keenam itu mengetahui adanya penduduk suatu kota dan mengetahui akibat perpindahan. Dan yang terakhir itu merencanakan pembangunan bidang kependudukan. Metode sensus penduduk ini ada dua, ada metode householder dan kanvasar. Untuk householder sendiri, pelaksanaan sensusnya dengan mengirimkan daftar pertanyaan yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial kepada penduduk. Kelebihan dari metode householder ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugasnya tidak perlu mendatangi dari rumah ke rumah untuk mendata penduduknya, karena daftar pertanyaannya dapat dikirim atau dititipkan pada aparat desa. Sedangkan kekurangan dari metode householder sendiri adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya, karena ada kemungkinan penduduk tidak menjawab keadaan dengan jujur atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada metode kanvasar. Pelaksanaan sensus dengan metode kanvasar ini,
petugasnya datang mendatangi dari rumah ke rumah penduduk untuk diwawancarai dengan sejumlah pertanyaan yang demografis, ekonomis, dan sosial. Keunggulan dari metode ini adalah data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya, karena penduduk akan lebih sulit untuk memasukkan data karena ada petugas yang mengawasi. Namun, kekurangan dari sensus penduduk menggunakan metode Kanvasar ini adalah waktu yang diperlukannya pun akan lebih lama karena jumlah petugas yang terbatas dan wilayah yang luas. Selanjutnya itu karakteristik sensus penduduk 2020. Yang pertama itu meliputi semua orang. Semua orang atau penduduk yang tinggal dalam wilayah yang dicacah haruslah bercakup. Yang kedua itu dalam waktu tertentu harus dilaksanakan pada saat yang telah ditentukan secara serentak. Yang ketiga itu meliputi suatu wilayah tertentu. Ruang lingkup sensus penduduk harus meliputi batas wilayah tertentu. Tahapan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia tahun 2020 ada 3. Yang pertama, sensus penduduk online yang dilaksanakan dari tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 dengan menggunakan metode pengumpulan datanya CAWI, dan sensus penduduk wawancara dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September dengan metode pengumpulan datanya CAPI. Yang terakhir ada pencacahan sampel dari yang direncanakan dilaksanakan tahun 2021 dengan metode pengumpulan datanya PAPI. Metode pengumpulan datanya ada 3, CAWI, CAPI, dan PAPI. CAWI sendiri artinya adalah Computer Aided Web Interviewing, di mana CAWI ini adalah pendaftaran yang berbasis daring atau online yang dilakukan secara individu melalui web. Sedangkan untuk CAPI adalah Computer Aided Personal Interviewing, yang artinya pendataan online dibantu oleh petugas menggunakan perangkat ponsel sekaligus diadakannya sesi wawancara. Sedangkan untuk PAPI, yaitu Pencil and Paper Interviewing, pendataannya masih berbasis kertas yang disertai dengan kuesioner. Yang ketiga ada kegiatan sahabat sensus. Cakupan wilayah dalam sensus penduduk tahun 2020 meliputi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk warga negara asing yang sedang ada di Indonesia, yang tinggal di Indonesia tapi status kewarganegaraannya masih berstatus asing, maupun yang tinggal tetap atau tidak tetap. Adapun beberapa dokumen yang harus disiapkan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dokumen cerai atau surat nikah, surat keterangan kematian, juga tambahan anggota keluarga jika diperlukan. Selanjutnya yaitu cara pengisian sensus penduduk online. Yang pertama itu masuk ke situs BPS, yang dimana itu sensusbps.go.id. Yang kedua itu masukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Yang ketiga itu klik kotak kosong pada CAPTCA atau klik cek keberadaan. Yang keempat itu jika pertama kali melakukan akses pada sensus penduduk online, buat kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang paling sesuai. Lalu klik buat password. Yang kelima itu masukkan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik masuk. Yang keenam itu bacalah panduan awal mengenai pengisian sensus penduduk online, lalu klik mulai mengisi. Yang ketujuh itu pilihlah bahasa yang paling dikuasai. Yang ketujuh itu ikuti petunjuk yang ada dan jawablah keseluruhan pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan sebenar-benarnya. Yang kesembilan itu setelah mengisi seluruh pertanyaan, klik tombol kirim. Yang kesepuluh, unduh dan kirimkan bukti pengisian sensus penduduk online. Publisitas sensus penduduk tahun 2020. Kami melakukan dengan mempublisitasikannya
melalui seperti Instagram Story, WhatsApp Story, Facebook, dan Instagram Feed seperti itu, karena platform tersebut yang paling digunakan oleh banyak penduduk dan terutama kaum muda. Contohnya seperti di dua foto ini, jika dilihat dari Instagram Story, yang melihatnya ada 194 orang dan lewat WhatsApp Story terdapat 29 orang. Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan. Yang pertama, adanya responden yang masih tidak tahu terkait sensus penduduk 2020. Solusi yang kami berikan adalah menjelaskan kepada responden tersebut mengenai sensus penduduk seperti kegunaannya dan lain sebagainya. Ada juga yang sulit untuk login web sensus.bps.go.id. Saran yang kami berikan adalah memberitahu responden tersebut untuk menunggu beberapa saat sambil merefresh halaman webnya lalu login kembali. Dan yang terakhir, adanya bukti pengisian sensus penduduk online yang sulit diunduh. Saran yang kami berikan adalah memberitahu responden untuk menunggu beberapa saat setelah pengisian sensus penduduk online, lalu kembali ke website tersebut untuk mengunduh buktinya. Deskripsi data berdasarkan jumlah anak. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 2 kepala keluarga yang tidak memiliki anak. 15 kepala keluarga memiliki 1 anak, 27 kepala keluarga hanya memiliki 2 anak, 10 kepala keluarga memiliki 3 anak, 2 kepala keluarga memiliki 4 anak, dan 5 kepala keluarga memiliki 5 anak. Dari 61 kepala keluarga memiliki rata-rata jumlah anak sebesar 2,16 yang dibuatkan menjadi 3 anak. Dengan jumlah anak paling banyak adalah 5 anak dan jumlah anak paling sedikit yaitu tidak memiliki anak. Jika dilihat dari jumlah anak berdasarkan kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki, terdapat 1 kepala keluarga yang tidak memiliki anak, 14 kepala keluarga memiliki 1 anak, 24 kepala keluarga memiliki 2 anak, 10 kepala keluarga memiliki 3 anak, 2 kepala keluarga memiliki 4 anak, dan 5 kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki memiliki 5 anak. Dari 56 kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki memiliki rata-rata jumlah anak sebesar 2,43 yang dibuatkan menjadi 3 anak. Dengan jumlah anak paling banyak adalah 5 anak dan jumlah anak yang paling sedikit yaitu tidak memiliki anak. Jika dilihat dari jumlah anak berdasarkan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan, maka terdapat 1 kepala keluarga yang tidak memiliki anak, 1 kepala keluarga memiliki 1 anak, dan 3 kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan memiliki 2 anak. Dari 5 kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan memiliki rata-rata jumlah anak sebesar 1,4 yang dibuatkan menjadi 2. Dengan jumlah anak yang paling banyak adalah 2 anak dan jumlah anak yang paling sedikit adalah tidak memiliki anak. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat mengadakan sensus penduduk online 2020 dengan tujuan untuk mencatat data Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat. Untuk membantu kelancaran kegiatan sensus penduduk online 2020 melalui kegiatan kuliah praktek, mahasiswa ditugaskan sebagai pencacah lapangan atau lebih dikenal sebagai sahabat sensus yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Selama kegiatan sensus penduduk online 2020, sahabat sensus mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru mengenai sensus penduduk online 2020, seperti menyelesaikan masalah-masalah, memberikan pengetahuan kepada warga akan pentingnya melakukan sensus, dan mengarahkan sedikit demi sedikit kegiatan warga yang masih buta akan internet. Sedangkan saran dari kelompok kami agar sensus penduduk online 2020 berjalan dengan lancar, selain mempublikasikan tentang adanya kegiatan sensus online 2020, Badan Pusat Statistik
Jawa Barat perlu mengadakan sosialisasi sensus penduduk online secara langsung kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kendala-kendala yang dihadapi masyarakat saat mengisi sensus penduduk online. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya dan Samil. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.